Anak biasa kan bisa dirawat di rumah ya, tapi yang kita kalau dia sudah mempunyai misalnya gangguan jumlah urin yang sudah berkurang dari biasanya ya, apalagi disertai kejang, demam, batuk, muntah, itu sudah indikasi untuk masuk rumah sakit. Sudah punya kebijakan untuk memberikan prioritas ya, untuk itu karena ini kan progresif ya, jadi progresif cepat banget perubahannya dari jam ke jam. Kita aja kasusnya bulan kemarin kita belum, dari kebijakan juga kita belum tahu Pak ada kasus seperti ini ya. Di Indonesia aja dari Januari sampai hari ini tuh 206 ya, 208 ya kasusnya. Ada yang meninggal dan kebanyakan belum meninggal. Dan data kita balik ke belakang, kita punya 2 data itu di bulan September kemarin. Dan itu kita trace untuk ke teman-teman dari dokter anak melakukan tracing dan juga penelitian epidemiologi ke belakang mencari obat-obat apa. Jadi ke depan juga kita sudah waspada nih, kita sudah ada arahan dari kementerian untuk kasus ini ya. Tapi sebelumnya teman-teman rumah sakit lain juga nggak gitu, ini kita apa sih, cepat banget berubahnya, cepat banget meninggalnya gitu. Jadi berdasarkan itu, pendidikan itu maka kementerian membuat keputusan itu. Jadi mengumpulkan, kita setiap hari ini rapat dengan kementerian, tadi malam juga sampai jam 10 rapat dengan kementerian untuk masalah ini. Jadi setiap saat kita secara progresif juga untuk menanggulangi ini, sehingga kita setiap jam itu selalu berkomunikasi dengan pusat, ini bagaimana. Jadi oleh itu kita juga di sini, kata tadi Pak bilang fasilitas, kita sudah buat edaran untuk memfasilitasi ini dengan lebih baik ya. Sampai sekarang yang ada penambahan ruangan Penambahan ruangnya enggak. Jadi tempat tidur tetap kita tidak ada pembangunan baru karena ini tidak membutuhkan tempat khusus misalnya kayak COVID ya. COVID kan harus ada tekanan negatif segala macam ya, tapi ini nggak perlu. Ruangan biasa dan juga ruang PICU. Ruang PICU itu untuk ICU-nya anak-anak. Yang 2 tadi kondisinya sekarang gimana? Sudah meninggal kan bulan September kemarin. Kita belum tahu tuh kasus penyakit ini sebenarnya. Dari seluruh Indonesia juga belum tahu, dari Januari teman-teman rumah sakit juga. Ini baru bulan ini baru kita ini kan terpapar, ini kasusnya seperti ini. Etilen glikol ini sendiri itu akan berdampak terhadap tubuh anak itu berapa lama sih Dok durasinya? Karena kan memang peredarannya udah lama tapi kasusnya baru mencuat sekarang. Tapi bukan 5 itu aja loh Mbak. Masih banyak lagi. Banyak lagi. Ya, Coba mungkin farmasi bisa jawab. Jadi semua obat sirup rata-rata memakai etilen glikol ya? Oh rata-rata sirup ya? Coba nanti farmasi ini. Sebenarnya untuk yang mencurigai menyebabkan toksik pada ginjal anak kan etilen glikol dan dietilen glikol. Kedua zat ini tidak digunakan sebagai pelarut dalam obat, tetapi merupakan cemaran dari pelarut yang digunakan dalam obat sirup. Gimana? Ya, menurut info dari Bepom kemarin, pelarut yang atau zat tambahan obat yang berpotensi cemaran EG dan DEG tadi, yaitu yang mengandung pelarut propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, dan gliserin. Dan seperti yang dari edaran Kemenkes juga disebutkan bahwa pengaruh toksik dari etilen glikol dan etilen glikol itu dalam cepat karena progresif tadi, yaitu 1-12 hari. Jadi kalau kan selama ini tidak ada keluhan seperti gejala yang disebutkan oleh Dr. Eka tadi, itu bisa dipastikan tidak kemudian efek toksik jadi di persyaratan. Berarti sorbitol masuk ya? Sorbitol itu pemanis ya? Pemanis obat itu ya? Sobat juga masuk ya Dok? Jadi oleh karena itu kita stop aja dulu sampai penyelidikannya jelas gitu ya. Jadi dianggap semuanya berbahaya lah. Tapi bukan 5 itu aja Mbak, semua obat sirup. Itu juga ya? Untuk diteliti lebih lanjut. Stop dulu ya. Anak tersebut itu disampaikan orang tuanya mengkonsumsi 5 dari salah satu dari 5 obat-obatan yang disebutkan Kemenkes terakhir kemarin. Ya, jadi sebelumnya ditanyakan obat apa yang dikonsumsi atau diberikan pada anak ini, memang ibunya bilang bahwa dikasih obat penurun demam. Nah, tapi ini masih ditanyakan obatnya apa mereknya, kemudian bagaimana kode atau badge yang ada ditempel di label obat itu. Jadi lagi ditelusur ya, lagi ditanyakan.
Selanjutnya dok, kan kita kan dari RSMH kan membuat tim ya dok ya. Nah akan menggandeng BPOM dan juga Dinkes. Nah di Muara Enim sendiri itu sudah BPOM-nya sudah bergerak untuk melakukan sidak. Kemudian apakah dari kita sendiri tim ini juga akan melakukan sidak terhadap obat-obatan cair